Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang dalam banget nih. Sebuah pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan ke diri sendiri. Gimana sih cara kita tahu kalau sesuatu itu benar? Kita akan sama-sama mengupas 4 jenis kebenaran yang beda-beda, yang tanpa kita sadari, itu ngebentuk cara kita mikir dan ngelihat dunia. Nah, ini dia pertanyaannya. Di zaman serba digital, di mana informasi itu bejibun, gimana coba caranya kita misahin mana yang fakta, mana yang hoax? Apa yang kita yakini sekarang itu emang udah kuat dasarnya, atau kita cuma ikut-ikutan aja? Yuk kita dalamin bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sebuah paradoks yang jujur bikin mikir banget. Manusia itu kan dikasih akal, penglihatan, pendengaran, pokoknya paket komplit yang luar biasa. Tapi nilai kita sebagai manusia itu ternyata nggak otomatis loh. Justru tergantung gimana kita pakai semua alat itu. Kalau kita nggak gunain buat nyari kebenaran sejati, kita bisa banget jatuh dari posisi paling mulia ke tempat paling rendah. Wah, ngena banget ya. Terus, gimana ceritanya kita bisa sampai salah jalan? Nah, penelusuran kita kali ini bakal dimulai dengan ngenalin 3 jenis kebenaran yang sebenarnya umum banget kita temuin, tapi ternyata berpotensi menyesatkan. Yang pertama, ada kebenaran nenek moyang. Atau kalau bahasa sehari-harinya, ya pokoknya dari dulu juga begini. Kita terima aja gitu, bukan karena udah diuji bener apa enggak, tapi murni karena udah jadi tradisi. Tapi ini jadi pertanyaan penting kan? Apa iya semua yang diwariskan dari generasi ke generasi itu udah pasti bener? Sejarah ngasih kita banyak banget contoh. Coba deh bayangin, gagasannya Aristoteles kalau bumi itu pusat alam semesta, itu dipegang teguh lebih dari 1.500 tahun. Sampai akhirnya Kopernikus datang bawa bukti baru. Atau yang lebih simpel deh, klaim kalau laba-laba kakinya 6, itu bertahan ribuan tahun. Ini nunjukin betapa kuatnya sebuah tradisi, kadang bisa bikin kita nggak ngelihat fakta yang ada di depan mata. Lanjut yang kedua, kebenaran mayoritas. Logikanya simpel, masa sih orang sebanyak itu salah? Ya, emang rasanya aman dan nyaman kalau kita sepaham sama banyak orang. Tapi pertanyaannya, apakah popularitas sebuah ide itu jaminan kalau ide itu benar? Nah, sumber Andi kita punya pandangan yang tegas banget soal ini, seperti yang bisa kita lihat di kutipan ini. Pesannya jelas banget, kebenaran itu bukan kontes popularitas. Mayoritas itu bisa banget keliru karena seringnya mereka cuma ikut-ikutan asumsi, bukan fakta. Kadang butuh keberanian loh buat berpegang sama kebenaran, bahkan kalau itu artinya kita sendirian. Dan yang ketiga, ini nih yang mungkin paling tricky buat disadari, yaitu kebenaran pribadi. Gampangnya gini, kita nganggap sesuatu itu benar, ya karena kita pengen itu benar. Sesuatu yang bikin kita nyaman, yang ngevalidasi ego kita. Ada peringatan keras di sini. Kalau keinginan udah jadi raja, pintu hati kita bisa-bisa ketutup buat kebenaran yang sesungguhnya. Oke, jadi kita udah lihat 3 jalur ya, tradisi, suara mayoritas, sama keinginan pribadi. Masing-masing ini bisa jadi fondasi yang rapuh banget. Nah terus, apa dong alternatifnya? Coba kita geser fokus kita ke sisi kanan slide ini, ada yang disebut sebagai kebenaran hakiki. Sekarang, kita bakal masuk ke sebuah konsep yang sama sekali berbeda. Kita akan coba menjelajahi ide tentang adanya satu kebenaran yang mutlak, yang disebut kebenaran hakiki. Jadi, apa sih kebenaran hakiki ini? Kebenaran ini didefinisikan sebagai kebenaran yang datangnya dari satu sumber ilahi. Nah, uniknya, kebenaran ini diungkapkan lewat 2 jalur yang gak akan pernah bertentangan. Pertama, lewat alam semesta atau ayat kauniyah, contohnya keteraturan hukum fisika. Kedua, lewat firman yang diwahyukan atau ayat kauliyah. Keduanya itu ibarat 2 sisi dari satu koin yang sama. Selalu sejalan, harmonis, dan saling menguatkan satu sama lain. Slide ini nunjukin alurnya dengan jelas banget. Semuanya berawal dari satu sumber, terus mengalir ke firman yang ngejelasin esensinya, kemudian kebenaran itu teraplikasikan dan bisa kita lihat langsung di alam. Nah, posisi kita di mana? Kita, manusia, ada di ujung, dengan tugas buat mempelajari, mengamati, dan memahami keduanya. Tujuannya supaya kita bisa hidup selaras sama kebenaran itu. Tahu apa itu kebenaran hakiki itu satu hal, tapi pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya biar kita bisa benar-benar paham. Ternyata ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi. Ada 4 langkah kunci nih. Pertama, kelahiran rohani yang intinya kita perlu menata ulang tujuan hidup kita. Kedua, kita harus punya pikiran yang terbuka, siap melepaskan prasangka-prasangka lama, entah itu dari tradisi, mayoritas, atau ego kita. Ketiga, kita harus aktif pakai akal kita buat mikir, bukan cuma nerima mentah-mentah. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah sabar. Kebenaran sejati itu butuh waktu buat meresap, nggak bisa instan. Oke, sebelum kita selesai, yuk kita tarik benang merahnya sekali lagi dari semua yang udah kita bahas hari ini. Kalau disimpulkan,
kita udah ngelihat ada dua kubu kebenaran yang kontras banget. Di satu sisi, ada kebenaran yang sumbernya dari manusia, mau itu tradisi, suara orang banyak, atau perasaan pribadi. Di sisi lain, ada kebenaran mutlak yang diyakini datang dari yang ilahi, yang buktinya bisa kita lihat di alam semesta dan kita pelajari dari kitab suci. Ini perbedaan yang fundamental banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir khusus untuk Anda renungkan. Dalam hidup Anda sehari-hari, waktu ngambil keputusan penting atau ngebentuk sebuah opini, sumber kebenaran mana yang paling sering jadi pegangan Anda? Apakah kata nenek moyang, suara mayoritas, kata hati Anda, atau ada sesuatu yang lain? Pertanyaan ini nggak ada jawaban benar atau salahnya, tapi penting banget untuk kita masing-masing pikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak.